Ya Aba Dzar, ya Aba Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Wahai Abu Dzar, kamu adalah seorang yang lemah. Artinya beliau tidak punya bakat untuk memimpin dan tidak memiliki leadership, bakat lah untuk memimpin. Tidak ada jiwa kepemimpinan ya dalam dirinya. Ya, maka Nabi mengatakan innaka dha'if, engkau lemah dalam hal ini. Ya, dan sesungguhnya ya, jabatan itu adalah sebuah amanah dan penyebab kesedihan serta penyesalan di hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan cara yang benar, dengan cara yang hak. Ya, dia mendapatkan itu dengan cara yang hak dan melaksanakan semua kewajibannya. Dia tidak memintanya, dia tunjuk, ya, diminta oleh manusia karena memandangnya yang layak untuk memegangnya. Nah, kemudian melaksanakan semua kewajibannya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, demikian pula dalam hadis Auf bin Malik ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "In syi'tum amba'tukum 'anil imarah wa ma hiya." Jika kalian mau, ya, kata Nabi, akan aku beritahu kepada kalian tentang apa itu jabatan. Tentang jabatan. Apa hakikat jabatan itu? Ya, maka Nabi mengatakan awwaluha malamah, wa tsaniha nadamah, wa tsalitsuha adzabun yaumal qiyamah. Illa man adala, fa kaifa ya'dil ma'a aqribihi. Nabi mengatakan jabatan itu awalnya adalah celaan, penuh dengan cacian, makian, celaan, begitulah dia. Yang kedua adalah penyesalan, dan yang ketiga adalah azab pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang berlaku adil. Lalu Nabi berkata, bagaimana ia dapat berlaku adil terhadap keluarga-keluarganya? Nah, ini berat menjadi pemimpin itu. Ya, maka Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang minta ya syafaat kepada Usama bin Zaid untuk meringankan hukuman seorang wanita yang mencuri di kalangan mereka. Ya, mereka ingin dibebaskan dari hukuman. Mereka minta kepada Usama bin Zaid agar minta kepada Rasulullah supaya hukumannya diringankan. Maka Nabi mengatakan, seandainya ya Fatimah binti Muhammad, Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Nah, ini contoh pemimpin yang adil, ya, karakter pemimpin yang adil dan menetapkan dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu, ya, tanpa pandang bulu. Nah, apakah ya seorang pemimpin itu bisa berlaku seperti itu? Apakah dia bisa berlaku adil terhadap keluarga-keluarganya? Nah, ini adalah suatu yang berat. Maka dari itu jabatan itu adalah suatu amanah yang sangat berat. Banyak yang akan yang akan dipikulnya nanti pada hari kiamat. Dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ya, semakin banyak yang dipimpinnya, semakin berat tanggung jawabnya. Ya, apalagi memimpin Indonesia ini yang 250 juta penduduknya. Nah, betapa berat, kita bisa bayangkan betapa berat ya tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah jami'an. Maka dari itu hendaklah ya para pemimpin itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia benar-benar melaksanakan amanah ya yang dibebankan kepadanya itu dengan baik dan benar, berlaku adil. Ya, jadilah seperti ya contoh yang kita sebutkan tadi ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, begitu disampaikan kepadanya hadis dari seorang sahabat Amr bin Murrah, dia langsung melaksanakan nasihat tersebut. Ya, karena dia adalah pemimpin yang menginginkan kebaikan bagi rakyatnya. Nah, demikian. Dan dia tahu ancaman yang berat dan besar apabila dia berlaku lalim, ya, zalim dan aniaya terhadap rakyat-rakyatnya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian. Oleh karena itu, ya janganlah kita mengejar-ngejar jabatan, mencari-cari kepemimpinan dan memintanya, berambisi untuk mendapatkannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah dia kajian kita pada pagi ini ya, berkaitan dengan dosa besar yang ke-16
yaitu dosa mengkhianati dan berlaku aniaya terhadap rakyat dan berlaku lalim, zalim dan buruk terhadap mereka. Ya, itu saja. Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan dosa besar yang ke-17, yaitu sombong, insyaallah. Nah, terima kasih jazakallah khairan atas pembahasan dan materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, kita akan simak dan ikuti selanjutnya sesi tanya jawab yang akan kami angkat dari pesan singkat atau Anda yang menghubungi kami via telepon. Baik, pertanyaan yang pertama datang dari pesan singkat, kita angkat terlebih dahulu dari Abu Abdurrahman di Bekasi yang bertanya, ya Ustaz, apabila kita mendapati pemimpin kita berlaku zalim dan berkhianat terhadap amanah yang diembannya, apa yang harus kita lakukan? Apakah boleh bagi kita untuk membangkang dan menurunkan kursi kekuasaan dari pemimpin tersebut, atau bagaimanakah yang terbaik yang dilakukan menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jazakallah khairan Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya. Tentunya ya, nasihat itu adalah ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Salah satunya adalah li'aimatil muslimin. Nasihat untuk ya pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya, pemimpin itu juga memerlukan dan sangat membutuhkan nasihat. Bahkan kalau bisa kita katakan, tiap hari, tiap jam pemimpin itu perlu nasihat agar dia dapat melaksanakan jabatannya itu, amanahnya itu dengan sebaik-baiknya. Ya, apalagi kebanyakan pemimpin itu jauh dari ilmu. Ya, artinya dia bukan umara yang ulama. Memang jarang dan payah mendapatkan ulama yang umara, kan begitu ya. Nah, jadi umara ini kebanyakannya adalah orang-orang yang jauh dari ilmu agama yang benar. Ya, dia membutuhkan nasihat. Ya, maka hendaklah dia membuka saluran nasihat itu ya sebesar-besarnya, membuka pintu untuk nasihat ini. Nah, demikian. Dan juga para rakyat ya hendaknya menyampaikan nasihat itu dengan cara yang benar. Ya, karena kalau mereka menyampaikan nasihat dengan cara yang tidak benar, seperti berdemonstrasi, ya, membuat kekacauan, kerusuhan, ya, unjuk rasa dan lain sebagainya, itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Ya, itu justru hasilnya kontraproduktif. Ya, tidak sampai kepada apa yang dimaksud. Maka dari itu di dalam Islam ada cara untuk menyampaikan nasihat, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena ada beberapa mafsadat yang menyampaikan nasihat secara terang-terangan ya di hadapan rakyat, bukan di hadapan penguasa. Dia menyampaikan nasihat dan peringatan itu bukan di hadapan penguasa. Coba lihat tadi ya hadis yang kita bacakan ya dari siapa tadi sahabatnya, dari Amr bin Murrah ya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia datangi Amr bin Murrah mendatangi Muawiyah bin Abi Sufyan dan menyampaikan hadis Nabi itu kepadanya. Begitulah cara untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa. Ya, nah demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, ini pernah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya. Nah, demikian ya, ada seorang pemuda yang datang kepada Syekh ya dengan berani dan dan garangnya ya, dia berkata kepada Syekh bin Utsaimin. Ya, Syekh bin Utsaimin. Dia katakan kepada Syekh bin Utsaimin dengan jar'ah sakhifah, dengan dengan keberanian yang ngawur lah gitu ya. Dia katakan, limadza la tarudduna al-hukam wa tubayyinu dzalika lin-nas. Kenapa engkau tidak membantah penguasa dan menjelaskannya kepada manusia? Maka Syekh Ibn Utsaimin fi waqarihi wa hilmihi, dengan tenang dan santunnya berkata kepada pemuda ini. Ya, karena kadang-kadang para pemuda itu biasanya meletup kan begitu ya, garang dan ganas, begitulah dia. Maka Syekh ya menjawabnya dengan santun dan sabar, ya dengan tenang dan berkata, walakin an-nush mabdhul.
nasihat sudah disampaikan. Wallahi, ana a'lamtuka ya akhi fulan. A'lamtul ikhwan ay anna bayana ma naf'aluhu ma'al ulad fihi mafsadatan. Demi Allah, aku beritahu kepadamu wahai akhi, kata beliau, dan aku beritahu kepada para ikhwah seluruhnya bahwa menjelaskan, membeberkan semua yang kita lakukan terhadap penguasa itu ada dua kerusakan. Jadi semua perkara nasihat yang kita sampaikan kepada penguasa itu, peringatan yang kita sampaikan kepada penguasa itu harus kita beberkan di hadapan orang banyak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari ini yang mengaku dai atau juru dakwah, kan begitu ya. Dia membeberkan kesalahan-kesalahan penguasa ataupun ya kita katakan keburukan-keburukan penguasa di mimbar-mimbar, ya, bahkan di mimbar-mimbar Jumat, hingga ya mulai dari atas sampai bawah, mulai dari kita katakan kalangan atas sampai tukang becak tahu keburukan dan bobrok penguasa. Nah, ini tidak baik. Kata Ibnu Utsaimin ada dua kerusakan ya dalam hal ini. Ya, kita menjelaskan semua yang kita lakukan terhadap penguasa kepada masyarakat. Yang pertama adalah, kata beliau, annal insan yakhsha ala nafsihi min riya fayubtilu amalahu. Seorang insan mengkhawatirkan atas dirinya riya. Ya, kalau kita ceritakan semua yang kita lakukan terhadap penguasa, nah jangan-jangan nanti kita jatuh pada riya, dan ini akan membatalkan amal kita. Nah demikian, akan menghapus pahala amal kita. Jadi nggak semua yang kita lakukan terhadap penguasa perlu kita beberkan kepada masyarakat. Gitu. Kerusakan yang kedua, annal wulad law lam yuti'u sara hujjatan alal wulad indal ammah. Nah, seandainya pemimpin itu tidak mau mengikuti apa yang nasihat yang disampaikan, maka ini akan menjadi hujah ya bagi masyarakat untuk melawan penguasa. Ya, dan ini akan wahasala mafsadah akbar. Nah, ini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, ikhwani fiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian ya. Nah, di dalam kitab Shahihain ya dari Usamah bin Zaid, annahu qila lahu, bahwa ada yang bertanya kepadanya, berkata kepadanya, ala tadkhulu ala Utsman litukallimahu. Kenapa engkau tidak menemui Utsman dan berbicara kepadanya? Maka Usamah bin Zaid mengatakan kepada orang itu, atarauna anni la ukallimuhu illa usmi'akum. Apakah kalian anggap ya aku tidak akan berbicara kepadanya melainkan aku harus mengabarkannya kepada kalian? Yaitu maksudnya adalah apakah aku harus menceritakan semua yang aku lakukan kepada kalian ya kepada penguasa? Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu ma duna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu. Ya, sungguh aku telah berbicara secara empat mata dan rahasia kepadanya. Ya, tanpa perlu membuka pintu yang mana aku tidak suka. Akulah yang pertama kali membuka pintu itu, yaitu pintu kerusakan. Maksudnya ini adalah pembangkangan terhadap penguasa, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik, di dalam riwayat lain dikatakan ini ukallimuhu fis-sir. Sungguh aku telah memperingatkan kepadanya secara rahasia. Nah, begitulah cara untuk menasihati penguasa, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yaitu dengan cara rahasia. Nah, dengan cara empat mata, bukan ya kita membeberkan ya keburukan-keburukan penguasa di hadapan masyarakat. Justru ini akan menyebabkan kekacauan. Ya, ini tidak akan menghasilkan kebaikan, justru akan menyebabkan kehancuran dan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Jazakallahu khairan. Berikutnya kita angkat dari penelpon di pagi ini, ada Saudara Rafli di Tangerang. Silakan, Ahik. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Saya mau nanya, bagaimana jika kita bekerja keras untuk mengharapkan mendapatkan jabatan yang tinggi di instansi pemerintah? Demikian. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, intinya kita apabila diberi amanah, ya apabila diberi amanah jabatan ya di pemerintahan ataupun dimanapun, maka kita harus melaksanakan itu ya dengan amanah. Ya, artinya dengan sebaik-baiknya kita laksanakan amanah itu. Kita melaksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan niat
melaksanakan itu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan pahala akhirat, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena la iman liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Maka kita pikul amanah itu, kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita itu semata-mata kita melakukannya untuk mencari ridha Allah. Itulah yang Allah ridhoi bagi kita dan itulah kewajiban kita. Ya, tanpa kita berniat dengan embel-embel lainnya agar saya rajin supaya nanti saya cepat dipromosikan dan lain sebagainya. Jangan itu yang menjadi tujuan kita. Ya, kita tidak boleh mengejar-ngejar jabatan. Ya, mengejar-ngejar jabatan itu tidak boleh. Ya, mengharap-harapkannya, berambisi untuk mendapatkannya seperti hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ya. Ya, saya ulangi sekali lagi dari hadis dari tadi Abu Musa al-Asy'ari, Nabi mengatakan inna lanuwalli hadza man sa'alahu wa laman harasa alaih. Ya, kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya. Jadi berambisi untuk mendapatkan jabatan itu juga tidak baik. Ya, karena apa kata Nabi SAW? Jika kita mendapatkannya karena ya kita memintanya, ya kita berambisi untuk mendapatkannya, wukilta ilaiha, engkau akan maka jabatan tersebut sepenuhnya akan dibebankan kepadamu, kata Rasulullah SAW. Namun jika kita diberikan jabatan itu tanpa memintanya, tanpa berambisi untuk mendapatkannya, wa'inta alaiha, engkau akan mendapatkan bantuan, engkau akan dibantu dalam melaksanakannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bantuan kepada kita untuk memikul tanggung jawab tersebut. Nah, demikian ya khonifuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi kalau kita dapat jabatan, maka lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa jangan lama-lama memegang amanah, itu kan berat ya. Khonifuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, kalau sudah selesai ya maka tinggalkan. Baik. Nah, kalau misalnya diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi, ya lihat diri kita. Sanggupkah kita memikul amanah itu? Ya, karena Nabi mengatakan la yambaghi lil mu'min ayyudhilla nafsah. Tidak pantas bagi seorang mukmin itu menghinakan dirinya sendiri. Ya, dikatakan kepada Nabi, bagaimana seorang mukmin menghinakan dirinya sendiri? Nabi mengatakan ayat ta'arradha minal bala ma la yatib, yaitu dia memikul, dia menghadang satu tantangan ya yang tidak sanggup untuk dihadapinya, tidak sanggup untuk dilewati dan dipikulnya. Nah, demikian ya khonifuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz, dan kita masih mengangkat pertanyaan dari penelpon yang kedua. Sudah ada Abu Zakaria di Tanjung Priok. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tentang kepemimpinan menurut syariat Islam Ustaz ya. Pertanyaan kami adalah bagaimana hukumnya seorang muslim mengangkat pemimpin yang orang kafir gitu. Karena kami dapati sebagian warga seperti jabatan RT sekalipun ya saudara. Karena di sana ada orang yang meninggikan RT segitu, walaupun orang-orang kafir gitu. Bagaimana hukum syariat Islam yang sebenarnya Ustaz? Baik, terima kasih Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk menyerahkan amanah ini kepada ahlinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak untuk memegangnya. Ya, demikian pula di dalam menunjuk pemimpin, mengangkat pemimpin. Hendaklah ya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum ditunjuk dan dipilih orang-orang yang memang layak, ya, orang-orang yang memang ahli untuk memegang amanah ini, amanah jabatan ini. Ikhwani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an, ya. Seperti misalnya ya seorang mukmin yang bertakwa, kan begitu ya. Yang bertakwa, yang memiliki sifat kasih sayang, kan begitu ya. Yang berilmu, yang bisa membawa ya orang-orang yang dipimpinnya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian juga tidak memilih pemimpin dari kalangan orang-orang kafir, ya, kemudian juga tidak mengangkat wanita menjadi pemimpin, ya. Nah, itu adalah rambu-rambu yang harus kita perhatikan di dalam menyerahkan amanah ini kepada ahlinya, ya. Sampai-sampai
Nabi coba lihat, ini pelajaran ya. Abu Dzar, ya Nabi pandang lemah. Itu Abu Dzar. Coba kita bisa bayangkan Abu Dzar, Nabi katakan, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, aku pandang engkau ini lemah. Ya, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan aku suka engkau mendapatkan sesuatu yang aku sendiri menyukainya. Ya, la ta'ammaranna ala isnaini wa la tawallayanna ma la yatim. Maka jangan kamu memimpin dua orang. Ya, jadi Nabi mengatakan jangan kamu jadi pemimpin walaupun yang dipimpin cuma dua orang. Dan janganlah kamu mengurus harta anak yatim. Ya, jadi coba lihat ya nasihat Nabi, nusah ya, ketulusan Nabi kepada sahabat beliau, ya Abu Dzar Al-Ghifari yang beliau lihat ya lemah dan tidak mampu untuk memikul jabatan. Nah, itu kepada ya kita katakan saudara kita sendiri ya, sama kaum muslimin. Kalau kita lihat ya, maka kita tidak boleh, seorang itu tidak pantas ya, tidak memiliki kriteria sebagai pemimpin, maka kita tidak boleh mengangkatnya menjadi pemimpin. Karena itu sama saja dengan menjerumuskannya. Apa kata Nabi tadi kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku mencintai bagimu apa yang aku cintai bagi diriku. Ya, jadi Nabi tidak ingin menjerumuskan Abu Dzar Al-Ghifari. Itu seorang sahabat Nabi. Ya, nah bagaimana pula yang kita katakan derajatnya jauh di bawah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, ikhwani fiddin azanillahu jami'an, maka dari itu ya menunjuk dan memilih pemimpin itu adalah suatu tanggung jawab yang besar juga. Maka dari itu dalam Islam tidak semua orang diserahi untuk menunjuk dan memilih pemimpin. Ya, dalam Islam dikenal dengan ahlul halli wal aqdi. Ya, yaitu orang-orang yang memang layak ya, para ahli ilmu, orang-orang terpandang ya, orang-orang yang berpengalaman, yang punya wewenang untuk menetapkan, menunjuk dan memilih pemimpin yang kapabilitas, yang layak untuk memimpin. Nah, demikian ikhwan fillah. Dan tentunya kalau orang kafir ya, kemudian juga wanita, itu termasuk yang ya kita tidak boleh menyerahkan amanah jabatan untuk memimpin kaum muslimin kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Dan satu pertanyaan kembali kita angkat dari pesan singkat dari Ummu Zahra di Jakarta, dan ini pertanyaan terakhir saja di kesempatan pagi ini. Ustadz, bagaimanakah kita bermuamalah dengan dalam hal ini oknum pemerintah jika kita menjual suatu barang ke instansi pemerintah tertentu yang dengan melakukan melalui proses tender, sehingga agar kami bisa mendapatkan order tersebut, maka kami bekerja sama menaikkan harga lebih dari yang sesungguhnya, yang mana kelebihan uang tersebut dikembalikan kepada mereka. Di samping itu kami menjanjikan sebagian keuntungan kami untuk diberikan kepada mereka. Bagaimanakah hukum kerjasama seperti ini, dan bagaimana hukum uang yang kami dapatkan? Jazakallah khairan. Ya, khairuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Tadi kita sudah berbicara tentang ar-rashi wal murtashi. Salah satu bentuk kezaliman penguasa adalah menerima suap. Ini kejahatan penguasa ini, menerima suap. Dan kejahatan rakyat ya salah satu adalah menyuap. Jadi Nabi melaknat kedua-duanya, yang menyuap dan menerima suap. Ya. Nah, tadi juga kita sudah singgung mengenai hadiah. Ya, hadiah kepada pejabat itu termasuk kategori suap. Ya, nah termasuk kategori suap dan termasuk ghulul, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, nah di antara kasus yang terjadi pada zaman sekarang ini adalah sebagian orang ada yang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk mendapatkan hak mereka kembali. Oleh karena itu beberapa ya orang pernah mengajukan ya satu pertanyaan, bolehkah seorang muslim memberikan hadiah, pemberian ya tips lah kepada seseorang agar orang tersebut memberikan sebagian hak si muslim. Nah dalam hal ini ikhwan fillah ya beberapa orang ulama membolehkannya. Mereka berkata hadiah tersebut tidak termasuk suap ya, sebab suap dilakukan untuk menghapus kebenaran ya, untuk menghilangkan kebenaran dan membenarkan yang batil. Sementara kasus seperti ini tidak termasuk. Nah demikian ikhwan fillah. Nah itu pendapat sebagian atau sejumlah ulama. Adapun yang lainnya mengatakan ya ini tidak boleh sama sekali ya melakukan tindakan seperti itu ya. Nah, karena memberikan sejumlah harta kepada orang yang menahan hak orang lain
atau memberikan hadiah kepada mereka, berarti turut membantu mereka untuk melakukan kezaliman dan membuat mereka terus-menerus menahan hak orang lain. Nah, ini artinya bekerja sama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Dan hadiah yang diterima oleh pejabat itu termasuk ghulul, ya, korupsi, maka tidak boleh membantunya dalam melakukan ghulul dan korupsi tersebut. Nah, di dalam mentender ini, khonifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, kalau di sana ada ya semacam ya, bentuk yang berbau suap, ya, untuk meluluskan dan melicinkan ya hal itu kepada kita dengan cara yang batil dan melenyapkan al-haq, kebenaran, menghapuskan al-haq atau kebenaran, mendolimi dan mencurangi hak orang lain, maka ini termasuk bentuk-bentuk suap, ya, bentuk-bentuk riswah yang diharamkan ya di dalam Islam. Ya, maka ya lalulah jalanilah prosedur apa adanya. Ya, kalau memang gagal, ya anggaplah itu bukan rezeki, kan begitu ya. Nah, karena dunia ini tidak selebar daun kelor, ya, banyak ardullahi wasi'ah. Ya, bumi Allah ini luas, ya, masih banyak yang bisa kita lakukan. Ya, seandainya seorang itu memikul kayu bakar, mengambil kayu bakar di hutan, memikulnya ke pasar dan menjualnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta, ya, dengan cara seperti itu, apalagi dengan harus menyuap, ya, dan lain sebagainya, diberi maupun tidak diberi. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, demikian. Jadi mengemis-ngemis tender seperti itu, apalagi harus menjalani suatu kebatilan, maka dihindari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man taraka syai'an lillah ya awadahu Allah bima huwa khairun minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik darinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri baginya jalan keluar, dan ditambah lagi bonusnya, yaitu memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita hendaknya bisa bertakwa kepada Allah di dalam bab mencari rezeki ini, ya. Nah, demikian. Apalagi dalam satu hadis Nabi telah mengingatkan, sayati 'alan nasi zaman la yubali fihil mar' bima akhadal mal, ya, abihillin am biharam. Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan akan datang satu zaman pada umat manusia di mana mereka tak peduli lagi dengan cara apa mereka mengambil harta, mendapatkan harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ya, seperti kita katakan semacam gojekan lah, kita katakan di kalangan masyarakat awam, ya gurawan kita katakan, ya, tapi serius juga gurawan ini. Mereka mengatakan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal, kan begitu, ya. Seolah-olah untuk mencari rezeki Allah pada hari ini nggak bisa kecuali dengan cara yang haram, dan inilah satu kebatilan. Bumi Allah masih luas, masih banyak yang bisa kita lakukan, ya, dengan cara-cara yang halal untuk meraih rezeki yang halal. Nah, demikian. Karena Nabi mengingatkan, ya, lahmun nabata min suhtin, ya, faharamun alaihil jannah. Ya, daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka an-naru aula bihi. Ya, haram atasnya jannah, haram atasnya surga, dan neraka lebih pantas cocok untuknya. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu jami'an. Jadi urusan tender-mentender ini saya juga kurang mengerti bagaimana bentuknya. Tapi kalau di sana ada unsur suap menyuap, ya, melicinkan hak kita dan merugikan hak orang lain, ya, dengan cara yang batil, ya, berta'awun 'alal ismi wal udwan, maka lebih baik tinggalkan. Nah, kalau ada syubhat juga, ya, maka ya man ittaqa syubhat faqad istabra ali dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah mensucikan, membersihkan kehormatan diri dan agamanya. Nah, demikian. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang menjerumuskan dirinya ke dalam syubhat, maka dia akan jatuh kepada yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Dan pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita untuk di pagi hari ini, Ustaz. Langsung saja kami persilakan Ustaz untuk penutup perjumpaan kita. Silakan. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikianlah kajian kita pada pagi ini, ya, berkaitan dengan dosa yang ke-16, yaitu dosa pemimpin yang mengkhianati, mendolimi rakyatnya.
Ya, dan tadi sudah kita sampaikan panjang lebar beberapa hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah ini, dan sudah jelas ya sebenarnya masalah ini, dan betapa berat ancaman yang diterima oleh para pemimpin yang berlaku zalim terhadap rakyatnya. Di antaranya Allah tidak akan berbicara kepadanya pada hari kiamat, tidak akan melihatnya, tidak akan mensucikannya dari dosa, dan Allah tidak akan memberikan azab yang pedih baginya. Diharamkan atasnya jannah dan tempatnya di dalam neraka, ya, dan dia akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat nanti, ya, dan dia akan menyesali apa yang telah ya dia lakukan nanti, mendatangkan penyesalan dan kehinaan nanti pada hari kiamat. Dan banyak lagi kita katakan ancaman-ancaman yang berat dan besar kepada para pemimpin yang mendolimi, mengkhianati, ya, berbuat aniaya dan semena-mena terhadap rakyatnya. Maka dari itu khanifiddin, ya, karena beratnya memegang amanah jabatan ini, Nabi melarang ya kaum muslimin, ya, kita meminta-minta jabatan dan berambisi untuk mengejarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi para pendengar yang berbahagia. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ya, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan jazakallah khairan atas materi yang sangat bermanfaat yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan penjagaan untuk Ustaz dan keluarga. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti acara kita di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, selama kurang lebih 80 menit lebih tadi kita telah menyimak pemaparan dari dosa besar yang ke-16, pemimpin yang berkhianat dan zalim terhadap rakyatnya. Dan nantikan pembahasan dari selanjutnya di setiap Selasa pagi jam 8 sampai dengan selesai kajian bersama Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullah dari kediaman beliau di kawasan Kota Medan, Sumatera Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena begitu banyak pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda program berikutnya, Dialog Interaktif Kesehatan Herbal bersama Dr. Kardi Hafirullah setelah beberapa jeda yang berikut ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Apabila salah seorang di antara kalian ditimpa musibah, maka hendaklah ia membandingkan musibah yang ia alami dengan wafatnya Nabi. Karena sesungguhnya wafat Nabi adalah musibah yang paling besar. Wafat Nabi adalah musibah yang paling besar. Di detik-detik terakhir, seraya mengangkat tangannya ke atas, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Bersama orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah, yaitu para nabi, as-siddiqin